Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Senyuman merupakan salah satu tanda di mana seseorang merasakan kebahagiaan atau dia sedang merasa baik-baik saja. Namun ada kalanya senyuman dipakai sebagai topeng untuk menutupi kesedihan atau luka batin apapun yang dia rasakan. Ini dinamakan sebagai coping mechanism. Ia berusaha tetap terlihat baik-baik saja di depan banyak orang lain agar orang tidak mengetahui seberapa besar kesakitan atau kepedihan yang dia rasakan. Salah satunya adalah smiling depression, istilah untuk orang yang memiliki depresi di dalam namun di luar tampak bahagia dan baik-baik saja. Biasanya orang dengan kasus smiling depression cenderung terlihat baik-baik saja, tegar, bahagia, dan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, bahkan terlihat sempurna dan tanpa celah. Namun siapa disangka di balik kesempurnaannya dan kebahagiaan yang selalu dia tampakkan, dia memiliki depresi yang sangat mendalam di dalam dirinya. Ada alasan seseorang melakukan smiling depression dan biasanya timbul dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama adalah stigma sosial. Ia takut bahwa adanya labeling dari orang lain dan penilaian buruk terhadap dirinya apabila orang lain di sekitarnya mengetahui bahwa dirinya sedang mengalami fase depresi. Yang kedua, ketakutan untuk membebani diri orang lain, keluarga, kerabat, atau pasangan. Dan yang ketiga adalah stigma terhadap pekerjaan. Apabila seseorang sudah memiliki karir yang cukup bagus dalam pekerjaannya, maka ia akan menyembunyikan segala macam bentuk perasaan depresinya agar tidak menjadikan dampak buruk terhadap karir dan pekerjaannya. Sehingga smiling depression biasanya banyak dilakukan oleh para orang-orang yang cenderung tidak mau terlihat dengan menyamarkan depresinya mereka melalui senyuman. Padahal orang-orang yang melakukan smiling depression, mereka pun memiliki perasaan depresi yang sama, seperti ketakutan, kesedihan yang mendalam, rasa kecemasan, atau hal-hal buruk seperti penghargaan diri yang sangat rendah, perubahan emosi dan juga mood, atau disertai dengan kondisi-kondisi lain yang berhubungan dengan fisik maupun psikis. Tanda-tanda kamu mengalami smiling depression. Yang pertama, perubahan nafsu makan. Ketika depresi, orang cenderung menyalurkan perasaan sedihnya yang mendalam terhadap makanan. Ada yang makan berlebih atau cenderung tidak nafsu makan, sehingga berpengaruh terhadap pola hidup dan juga berat badan mereka. Adanya perubahan yang sangat drastis terhadap berat badan. Yang kedua, perubahan pola tidur. Ada kalanya ketika depresi, kamu mengalami pola tidur yang sangat sembraut, tidak teratur, dan terkadang membuat kamu gelisah, sulit tidur, atau insomnia. Bahkan ketika tidur selalu saja muncul beberapa mimpi-mimpi buruk yang mengganggu aktivitas tidurmu. Atau kebalikannya, kamu merasa sangat lelah sepanjang hari dan cenderung hanya ingin beristirahat dan sangat ngantuk karena kamu kehilangan energi positif di setiap harinya. Yang ketiga, kehilangan minat dan putus asa. Mereka yang depresi cenderung kehilangan minat, merasa bersalah, putus asa, dan tidak berharga, serta tidak layak berprestasi untuk menciptakan karir, pendidikan yang sangat layak dan terbaik untuk mereka ciptakan. Selain itu, mereka pun kehilangan minat untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Smiling depression memiliki bahaya yang tersembunyi. Orang yang depresi cenderung berpikir terhadap kematian dan bunuh diri. Mereka cenderung memiliki tindakan atau memiliki pemikiran untuk melakukan aksi mengakhiri diri atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak memiliki teman untuk berbicara, mendiskusikan apapun yang terjadi dengan diri mereka. Mereka cenderung menyembunyikan perasaan depresi tersebut dari keluarga terdekat, kerabat, ataupun pasangannya sendiri. Dan biasanya smiling depression sangat enggan sekali meminta bantuan terhadap profesional. Maka dari itu, seorang smiling depression ataupun kamu yang mengalami kasus depresi, baiknya disarankan untuk menghubungi profesional agar mendapatkan bantuan yang tepat. Normalisasikan masalah kamu dengan mereka yang jauh lebih profesional dan kamu mendapatkan bantuan yang sangat tepat agar smiling depression kamu bisa dikendalikan dan kamu pun bisa lepas dari depresi yang kamu rasakan. Ingat, seorang smiling depression dia akan terlihat baik-baik saja, memiliki optimis yang sangat kuat, percaya diri dan senantiasa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Namun di belakang itu kita tidak pernah tahu bahwa seorang smiling depression senantiasa
menyembunyikan perasaan yang dinamakan sebagai coping mechanism. Mereka bertahan untuk mempertahankan diri mereka agar tidak terlihat lemah di depan banyak orang lain. Oleh karena itu, berpura-pura atau bertopeng hanya akan membuat lukamu semakin mendalam. Yuk segera selesaikan masalah kamu dengan cara yang jauh lebih tepat. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.